Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan senantiasa dan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita, imam kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pembahasan kita bab yang ke-17 tentang firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang kisah wafatnya Abu Thalib. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, kita loncat pada bab berikutnya, bab 18. Majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fi shalihin. Bab tentang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Yaitu bab tentang sebab kufurnya Bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka sebabnya karena al-ghulu fi shalihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu dalam bahasa Arab artinya mujawazatul had, yaitu melampaui batas. Disebut dengan al-ghulu, disebut juga dengan at-tughyan ya, melampaui batas, mujawazatul had. Al-haddu syar'i, ada batasan syariat dilampaui, namanya al-ghulu atau disebut dengan tughyan. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan apa sih sebabnya orang-orang manusia terjerumus dalam kesyirikan. Padahal dalil-dalil tentang tauhid begitu banyak ya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya tidak ada dalil yang paling banyak seperti dalil tentang tauhid ya. Dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, juga dari fitrah manusia. Tetapi kok bisa manusia terjerumus dalam kesyirikan? Ya. Jawabannya dia akan jelaskan sini bahwasanya sebab manusia terjerumus dalam kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Sebagaimana kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang nanti akan dibawakan oleh beliau dalam pembahasan ini. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah. Sungguhnya Nabi Isa alaihissalam al-Masih itu adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa itu terciptakan dari firman Allah kun, yang Allah lemparkan di rahim Maryam. Wa ruhum min, dan Nabi Isa itu hanyalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan ya. Ini peringatan bahwasanya al-ghulu sudah menimpa orang-orang sebelum kaum muslimin. Di antaranya sikap al-ghulu tersebut telah dilakukan oleh ahlul kitab ya. Allah menamakan mereka dengan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, karena memang pernah diturunkan di kitab suci kepada mereka sebagai pembeda dari orang-orang musyrikin yang lain, sebagai pembeda dari orang-orang Majusi, para penyembah berhala yang tidak pernah diturunkan kitab suci kepada mereka. Makanya Allah namakan mereka dengan ahlul kitab. Allah panggil mereka dengan ahlul kitab agar mereka kembali berpegang teguh dengan kitab suci mereka. Namun ternyata mereka melakukan penyimpangan terhadap kitab suci mereka. Ya. Kita tahu bahwasanya mereka ahlul kitab melakukan al-ghulu, berlebih-lebihan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalam sampai mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, atau Nabi Isa alaihissalam
adalah satu di antara yang tiga, atau Nabi Isa alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ghulu apa tadi? Melebihi apa? Melampaui batas, melampaui batas. Dan ini sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, di antaranya dilakukan oleh apa? Ahlul kitab. Ahlul kitab ada dua, ya. Yahudi dan apa? Nasara. Nasara gulu pada Isa alaihi salam. Yahudi gulu pada Uzair. Mereka mengatakan Uzair adalah ibnullah. Nah, Nasara gulu pada Isa, mereka beberapa mazhab, ya. Ada yang mengatakan Isa adalah Allah. Ada yang mengatakan Isa adalah satu dari yang tiga, dalam kurung Trinitas. Ada yang mengatakan Isa putra Allah. Ini, ya, tiga mazhab oleh orang Nasara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Satu mazhab. Dalam ayat yang lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga. Trinitas. Adapun Isa putra Allah, mereka mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Wa qalu ittakhadhar rahmanu. Mereka berkata Allah punya anak. Ya. Ini mazhab di antara mazhab Nasara yang mereka berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Yang mengatakan, ada lagi pendapat mengatakan Nabi Isa adalah Allah, ya. Atau Nabi bisa bersatu dengan Allah. Mereka punya mazhab lagi yang disebut dengan Nusturiyah Yaqubiyah. Ada mazhab yang lain. Jadi kata mereka, salah satu mazhab mengatakan antara Nabi Isa dengan Allah, bagaimana hubungannya, ya? Bagaimana hubungan Isa dengan Allah? Ada yang mengatakan ada dua mazhab, ya. Ada yang mengatakan Allah bersatu dengan Isa. Ada yang bilang Allah menempati Isa. Seperti air dicampur kopi, maka menyatu menjadi apa? Jadi kopi. Kopi. Nggak bisa dipisah lagi, air sama kopi. Atau kopi dicampur gula jadi apa? Kopi dicampur susu jadi susu kopi. Bersatu antara susu dengan apa? Kopi. Jangan air kopi lah, kurang enak, ya. Susu dicampur jadi kopi, menjadi apa? Kopi, susu. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan seperti air yang menempati gelas. Ini di antara mazhab yang masyhur, ya. Jadi Isa, Allah menempati Isa seperti air yang menempati apa? Gelas. Ini saya lupa, salah satunya disebut dengan Yaqubiyah, salah satunya disebut Nusturiyah, tapi yang mana saya lupa penisbahannya. Jadi mau saya, semuanya adalah bentuk gulu tentang masalah ketuhanan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Adapun Yahudi yang sampai kepada kita, mereka berlebihan kepada Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berlebihan terhadap Uzair. Nah, kita dilarang untuk mengikuti ahlul kitab. Karena gulu inilah yang buat mereka binasa, berlebihan tentang masalah ketuhanan. Ya. Oleh karena Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Janganlah orang-orang beriman ya seperti ahlul kitab yang akhirnya telah lama waktu, akhirnya rusaklah hati mereka. Ini gulunya ahlul kitab. Perkataan al-muallif rahimahullahu taala, kata beliau wa fi sahih an Ibni Abbas. Dalam hadis yang sahih itu dalam Sahih Bukhari maksudnya. Wa fi sahih an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan waddan, suwa, yaghuth, wa ya'uq wa nasra. Ini 5 orang sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan mereka, orang-orang musyrikin, mereka ya'muruna bil munkar. Mereka saling
memerintahkan kepada kemungkaran. Mereka sering berwasiat untuk melakukan kemungkaran. Makanya mereka mengatakan, jangan dengarkan Nuh. La tadharuna alihatakum. Jangan sampai kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Terus syirik. Ya. Jangan dengar Nuh ya. Nuh itu larang kita untuk syirik, jangan dengarin dia. La tadharuna. Jangan sekali-sekali kalian meninggalkan sembahan kalian. Wala tadharuna waddan wala suwa'an wala yaguth ya'uq wa nasra. 5 orang, jangan tinggalkan 5 sembahan kalian. Dan demikianlah dalam banyak ayat bagaimana mereka berusaha untuk terus beribadah kepada sembahan-sembahan mereka. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 68, tatkala kaum Ibrahim mengatakan qalu harrikuhu, kata mereka, bakarlah Ibrahim, wansuru alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, in kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukan. Jadi mereka saling wasiat itu. Tolong Tuhan-Tuhan kalian, jangan biarkan Tuhan-Tuhan kalian, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka terus saling berwasiat untuk berbuat kesyirikan. Demikian juga dalam surat Sad ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Dan pergilah pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kalian dan tetaplah kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, disuruh wasbiru, bersabarlah dalam kesyirikan kalian. Ya. Jadi dalam kesyirikan juga butuh kesabaran. Jadi bukan cuma antum aja yang disuruh sabar untuk bertauhid. Mereka ahlu syirik, mereka juga saling berwasiat untuk apa? Untuk berbuat kesyirikan. Tadi la tadharuna alihatakum. Jangan tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan dengarkan Nuh, hati-hati. Sabar, sembahlah sembahan-sembahan kalian. Ya. Taib, karena demikianlah mereka saling berwasiat untuk kesyirikan dan juga kemaksiatan ya. Saya bilang bukan cuma antum aja yang sabar. Dahulu antum bayangkan yang celananya cingkrang, yang pakai cadar, atau bahkan dahulu yang pakai jilbab, jarang. Dulu jarang orang pakai jilbab. Saya masih ingat saya di sekolah dulu SMA yang pakai jilbab berapa orang? 1 atau 2 orang aja. 1 atau 2 orang aja. Satu sekolah sekelas dengan saya pakai jilbab cuma 2 orang. Padahal orang Islam banyak. Yang lain-lain rata-rata tidak pakai jilbab. Nanti kalau pelajaran agama baru pakai jilbab. Ya. Pelajaran agama seminggu sekali, berarti pakai jilbab cuma seminggu sekali. Yang lain tidak ada pakai jilbab ya. Apalagi kemudian zaman-zaman tersebut ya sulit yang pakai pakai cadar, apalagi celana cingkrang ya. Saya masih ingat waktu saya kuliah di UGM, kemudian saya lagi ngantri untuk bayar administrasi, registrasi. Di belakang saya ada perempuan bercadar, persis ngantri di belakang saya. Saya lihat cuma saya yang cingkrang, cuma dia yang bercadar. Wah, kenapa ngantri di belakang saya? Maksudnya tidak banyak orang dahulu yang bercadar. Tapi sekarang di mana-mana alhamdulillah ya. Padahal itu tahun berapa? Tahun 98. Tidak banyak yang bercadar. Anak kuliah di luar mungkin, tapi yang kuliah bercadar jarang, hampir enggak ada. Ya. Nah, orang-orang banyak yang bersabar, akhirnya cadar mulai tersebar. Celana cingkrang sekarang di mana-mana. Sekarang jenggot sudah biasa ya. Dahulu mereka bersabar. Jangan antum kira hanya antum aja yang bersabar, pelaku maksiat juga bersabar. Dulu orang pakai celana di atas mata lutut perempuan ya. Kelihatan pahanya, pasti dihina-hina orang. Tapi dia bersabar. Kelihatan pahanya dia bersabar sampai akhirnya banyak pengikutnya sekarang ya. Ente kira orang LGBT tidak bersabar, sabar mungkin dicaci maki, tapi dia bersabar ya. Dan akhirnya banyak yang ikut ya. Orang-orang liberal antum kira tidak bersabar, caci maki ya. Tapi dia bersabar. Jadi bukan cuma ahlu tauhid yang bersabar, ahlu syirik juga mereka bersabar dalam kesyirikan mereka ya. Taib, siapa 5 orang tersebut? Wala tadharuna waddan wala suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka itu kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang saleh di kaum Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Tatkala mereka meninggal dunia, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba. Agar kalian hendaknya membangun patung-patung di atas majelis mereka yang biasa mereka majelis di situ. Biasanya mereka berzikir, biasanya mereka menyampaikan ilmu, bangun patung-patung di situ. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian namakan patung-patung tersebut sesuai dengan nama-nama orang soleh tersebut. Fafa'alu, lalu mereka pun buat.
Falam tu'bad. Waktu pertama kali membangun patung-patung tersebut, patung-patung ini belum disembah. Hatta idza halaka ulaik. Tatkala orang-orang yang bangun patung ini meninggal dunia, wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan, ubidat. Akhirnya patung-patung tersebut disembah. Patung-patung tersebut disembah. Dalam riwayat disebutkan, baina Adam wa Nuh asyrat qurun. Antara Adam dan Nabi Nuh ada 10 generasi. Ada 10 berapa? Generasi. Generasi ini maksudnya apakah satu kurun 100 tahun atau satu generasi? Bisa jadi satu generasi. Ini dua kemungkinan disebut oleh Ibnu Katsir. Bisa jadi kurun artinya 100 tahun, bisa jadi kurun adalah generasi. Dan zaman dahulu satu generasi bisa jadi lebih dari 100 tahun. Generasinya Nabi Nuh saja bisa 1000 tahunan. Ya. Intinya ada 10 generasi antara Nabi Nuh sampai Adam. Setelah dari Adam sampai Nabi Nuh ada 10 generasi, semuanya di atas tauhid. Terjadi kemaksiatan, terjadi pembunuhan, dan di antara pembunuhan Qabil membunuh Habil, ya. Qabil membunuh Habil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihim wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Bacakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang dua-duanya menyerahkan korban kepada Allah. Satunya diterima korbannya, satunya tidak diterima. Akhirnya yang tidak diterima Qabil hasad kepada Habil, kemudian qala la aqtulannak, aku sungguh akan bunuh engkau. Dan akhirnya dia bunuh adiknya. Terjadi pembunuhan. Itu dosa besar, tapi belum ada kesyirikan. Belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh. Oleh karenanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Tatkala di padang mahsyar, orang-orang datang kepada Nabi Nuh berkata, "Ya Nuh, anta awalur rasul atau anta awalur rusuli ila ahlil ardi." Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada manusia. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh lah terjadi kesyirikan. Nah, awal kesyirikan terjadi karena al-ghulu fis salihin. Karena berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Bagaimana ceritanya tadi? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya caranya dengan tahapan. Ya. Pertama, orang-orang soleh tersebut meninggal dunia. Setelah itu setan datang, udah bangun dulu patung-patung. Tujuannya apa? Tidak langsung disuruh sembah. Kalau langsung disuruh disembah, mereka tidak akan menyembah. Karena masih ada ilmu. Ini orang-orang berilmu masih ada. Caranya bangun aja dulu dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kita semangat untuk beribadah. Agar kita semangat untuk beribadah. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Al-Qurtubi berkata, perhatikan, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, wa innama sawwara awailuhum aswar liyata'assu bihim wa yatadhakkaru af'alahum salihah. Sungguhnya nenek moyang mereka tatkala membuat patung-patung tersebut tujuannya agar mencontohi patung-patung tersebut dan agar ingat tentang amal soleh orang-orang ini. Jadi untuk dikenang. Ini orang-orang soleh kita kenang. Fayajtahidu kajtihadihim, agar mereka semangat beribadah sebagaimana semangatnya orang-orang soleh tersebut. Wa ya'budullaha 'inda kuburihim, dan mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan-kuburan mereka. Tsumma khalafahum qaumun jahilu muradahum. Setelah itu muncul generasi berikutnya yang tidak tahu tujuan orang-orang pertama membangun patung-patung tersebut. Fawaswas lahum asyaitanu aslafahum kanu ya'buduna hadhihi suwar wa yu'azzimunaha. Maka kemudian syaitan waswas, syaitan bilang, dulu nenek moyang kalian sembah patung-patung ini. Jadi perhatikan bagaimana bertahap. Awalnya belum terjadi kesyirikan, awalnya bid'ah dulu. Bid'ah dulu, bangun patung-patung tadi untuk apa? Mengenang, untuk semangat beribadah. Tidak langsung pada kesyirikan. Jadi syaitan bertahap. Ya. Kemudian juga dalam sebagian riwayat, karena mereka sudah bodoh generasi berikutnya, ini bunyi apa ini? Hujan. Oh. Saya kira bunyi AC kenceng banget. Baik. Dalam sebagian riwayat, ya, mereka berkata, ma a'dhama awwaluna haula'i illa wa hum yarjuna syafa'atahum 'indallah. Tidaklah nenek moyang kita mengagungkan orang-orang soleh ini kecuali karena mereka mengharap syafaat dari orang-orang soleh ini. Itu syafaat orang-orang yang dibangunkan patung. Jadi lihatlah bagaimana syaitan bertahap tatkala menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Tidak langsung disuruh syirik. Sampai tatkala generasi pertama sudah meninggal.
Kemudian kata Ibnu Abbas, wa nusiyal ilmu, dan ilmu sudah dilupakan. Tidak ada lagi yang peringatkan. Tidak ada lagi yang menjelaskan tentang kesyirikan. Ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Inilah sebab terjadinya kesyirikan di umat manusia. Dan ini juga disebut oleh Ibnu Hajar, bahwasanya asal dari kesyirikan adalah al-ghulu fi shalihin. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Orang soleh itu rentan untuk disembah. Rentan untuk disembah. Ya. Dan kalau kita perhatikan, semua kesyirikan yang terjadi pada umat-umat, kebanyakannya gara-gara berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan orang-orang soleh tersebut disembah setelah tiada di antara mereka. Setelah tiada di antara mereka. Contoh, kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasrah kapan? Setelah meninggal. Kemudian disembah. Contohnya, kaum Nasara menyembah Nabi Isa setelah dianggap meninggal dunia. Meskipun Nabi Isa belum meninggal dunia, tapi disembah setelah itu. Ya. Contoh misalnya agama lain seperti Buddha. Buddha dulu orang bijak, orang soleh versi mereka, orang yang baik. Waktu dia masih hidup tidak ada yang menyembahnya. Makanya ada sebuah risalah ditulis oleh salah seorang mahasiswa Universitas Islam Madinah dari Thailand. Dia menjelaskan tentang hakikat agama Buddha. Dan dia jelaskan bahwasanya para salaf di Buddha, para sahabat Buddha dahulu tidak menuhankan Buddha. Tidak ada dalil bahwasanya para sahabat murid-murid Buddha menuhankan Buddha. Karena Buddha memang tidak pernah menciptakan apa-apa. Dia tidak menciptakan lawan, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan bintang, tidak menciptakan hewan, tidak menciptakan pohon, tidak. Tapi dia orang soleh. Setelah dia meninggal, baru kemudian muncul generasi berikutnya, ya, baru mengangkat Buddha sebagai Tuhan. Padahal waktu dia masih hidup tidak pernah disembah. Jadi memang rawan penyembahan terhadap orang soleh ini rawan. Ya. Lihat betapa banyak kuburan-kuburan orangnya waktu masih hidup belum disembah. Tapi setelah meninggal dunia, orang-orang datang kuburan minta-minta kepada penghuni kubur tersebut, ya, berdoa, baru disembah setelah dikubur. Jadi benar bahwasanya sebab terjadinya kesyirikan adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Taib. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf. Banyak dari kalangan salaf berkata tentang orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh ini, lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka meninggal dunia, awalnya mereka ukuf dulu di kuburan mereka, itu sering nongkrong di kuburannya orang-orang soleh tersebut. Beribadah di situ. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian baru dibuatlah patung-patung. Awalnya tidak langsung buat patung. Nongkrong dulu di kuburan mereka untuk mengenang, mengingat jasa mereka. Tsumma tala alaihimul amad, kemudian setelah masa berwaktu lama, tatkala ilmu sudah dilupakan, fa'abaduhum, baru kemudian disembah, ya. Disembah. Jadi ini menunjukkan bagaimana tahapan dalam terjadi kesyirikan, dimulai dengan bid'ah, baru kemudian akhirnya menyembah orang-orang saleh. Makanya Nabi SAW dalam masalah kuburan Nabi sangat tegas. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada pensucian kepada penghuni kubur maka dilarang oleh Nabi SAW. Makanya Nabi melarang kuburan ditulis. Nabi larang kuburan di semen. Nabi larang kuburan ditinggikan. Bahkan Nabi pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallam. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan aku? Ali berkata kepada Abu Hayyaj, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah pernah menugaskan aku? Allah tada' timthalan illa tamastahu. Rasulullah pernah menugaskan aku, wahai Ali, jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ya. Ini pernah Rasulullah menugaskan Ali, ya, untuk meratakan kuburan. Sementara sebagian orang sekarang yang mengaku-ngaku keturunan Ali atau mereka benar-benar keturunan Ali bin Abi Thalib, mereka meninggikan kuburan. Padahal nenek moyang mereka Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk meratakan apa? Meratakan kuburan. Jadi ini hadis yang sahih.
Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Sebagian mereka berusaha mendhaifkan hadis ini karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal jelas Ali diperintahkan oleh Nabi untuk meratakan kuburan. Ya, kenapa? Itu sarana untuk menuju kepada kesyirikan. Ya, kemudian dilarang juga dipasang api di kuburan, dipasang lampu di kuburan. Ya, karena semua perkara ini bisa mengantarkan orang bergulu terhadap orang soleh. Dan Nabi mengatakan, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Tidak boleh. Karena kalau orang salat ke arah kuburan, seakan-akan dia sujud kepada ahli kubur. Makanya kalau salat mayat, kita tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Karena tidak ada pengagungan terhadap penghuni kubur. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Saya tanya sama antum, kalau ada orang termulia di alam semesta ini meninggal dunia, sekarang ada ulama besar meninggal dunia, antum sholat mayit atau tidak? Sholat mayit, ya, kita sholat mayit. Sholat mayit isinya apa? Mendoakan dia. Sejak awal dia meninggal, sudah disyariatkan kita mendoakan dia. Sejak awal dia meninggal, siapapun orangnya. Apakah dia mufti Arab Saudi, ataukah dia mufti negara lain, apakah dia mufti Mesir, ataukah dia mufti orang Indonesia. Kalau meninggal, apa yang disyariatkan? Langsung kita sholatkan sholat mayat. Dan apa isi sholat mayat? Isinya mendoakan dia. Masa setelah sebulan kita minta doa sama dia? Paham? Sejak awal kita sudah disuruh untuk mendoakan dia. Bukan minta doa kepada penghuni kubur. Ya. Makanya Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sudur. Ya. Imam Syaukani punya buku tentang Syarhus Sudur tentang bagaimana haramnya meninggikan kuburan. Dia tulis satu risalah khusus tentang bahwasanya haramnya meninggikan kuburan itu sudah jelas. Maka dia sebutkan, bayangkan kalau seorang masuk di suatu kuburan, kuburan tersebut ternyata ditinggikan, kemudian ditulis-tulisin, apalagi tulis kaligrafi, dikasih selimut, terkadang dikasih kelambu, ya. Kemudian dipajang foto, dikasih dupa-dupa, ya. Orang kalau sudah masuk di kuburan tersebut, seakan-akan ada sesuatu aura kesyirikan, ya. Ada sesuatu yang jangan-jangan. Seakan-akan mayat tersebut bisa beri manfaat atau bisa beri mudarat. Disitulah terbetik kesyirikan dalam hati mereka. Makanya Nabi mencegah ini semua. Sunnahnya apa? Semua orang meninggal sudah dikubur begitu saja, tidak usah ditinggikan. Tidak usah ditinggikan karena rawan terjadi kesyirikan. Ya. Sampai sekarang masih banyak orang datang untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Ya. Makanya Nabi melarang berdoa di kuburan. Sebagian orang datang kuburan, ya, menyangka kalau berdoa di kuburan orang soleh lebih dikabulkan oleh Allah. Sehingga mereka lebih ramai kuburan orang soleh daripada berdoa di masjid. Jadilah kuburan-kuburan tersebut saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka merasa beribadah di kuburan lebih afdal daripada di masjid. Semangat berbondong-bondong sampai harus bersafar jauh-jauh, kemudian berdoa di situ, berzikir di situ, minta-minta di situ. Ya, akhi, masjid lebih utama. Ngapain ente jauh-jauh safar masjid dekat? Yang penting hati ente kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah masyahid, kibab, kuburan-kuburan yang dibesarkan tersebut saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sebelum meninggal dunia berkata, laknatullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kalau kuburan nabi tidak boleh dijadikan masjid, apalagi kuburan orang-orang saleh. Apalagi kuburan orang-orang enggak jelas, ya. Asal dikubur kemudian diibadahi. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah, ya, sungguhnya aku ini hanyalah hamba. Katakanlah Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah ingatkan, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena yang binasakan umat-umat terdahulu adalah orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Perhatikan di sini, Nabi menyebutkan sifatnya yang mulia. Nabi adalah hamba Allah. Innama ana abdun. Ingat, saya ini manusia, kata Nabi SAW. Saya hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kalian berlebih-lebihan kepadaku. Di antara bukti Nabi hamba banyak. Apa bukti Nabi hamba? Ya. Apa bukti Rasulullah adalah hamba? Innama ana abdun
Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Aku hanyalah hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul Allah. Nabi SAW dipuji oleh Allah dari dua sisi. Nabi dipuji dari sisi Rasulullah dan dari sisi hamba Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kehambaan Nabi SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dipuji dari dua sisi, ya, dari sisi sebagai Rasul, dari sisi sebagai hamba. Makanya dalam kondisi-kondisi genting Allah menampakkan kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini Rasulullah disebutkan tentang masalah yang mukjizat yang luar biasa. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan Rasulnya. Tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang perjalankan apa? Hambanya. Allah juga berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli ala abdina. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, hamba kami, maka datangkanlah surat seperti dalam Al-Quran. Lagi-lagi Allah memuji hamba Allah. Allah bilang, wa annahu lamma qama Abdullah, dalam surat yang lain tatkala berdiri Abdullah yad'u, sedang berdoa kepada Allah. Lamma qama Abdullah yad'u, ya, tatkala berdiri hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dipuji di sisi hamba. Kenapa? Karena Nabilah orang yang paling mewujudkan bukti penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia buktikan bahwasanya dia adalah seorang hamba. Buktinya dia orang yang paling beribadah. Ingat, dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak beribadah. Yang beribadah itu apa? Hamba. Apa bukti Anda seorang hamba? Anda benar-benar tunduk kepada Sang Pencipta. Dan tidak ada yang paling membuktikan penghambaan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Tatafattar qadamah, dalam sebagian riwayat tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, dalam sebagian riwayat tatawarram qadamah, tatafattar qadamah, pecah-pecah kakinya saking lamanya dia berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dia seorang hamba. Ya akhi, siapa yang mampu salat satu rakaat baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Ya bayangkan Nabi salat atau ada sahabat yang ikut. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Al-Baqarah selesai. Tatkala Al-Baqarah selesai, dikira Nabi mau rukuk, ternyata Nabi lanjut. Surat baca An-Nisa. Di ujung surat An-Nisa ini mau rukuk, ternyata Nabi lanjut lagi Ali Imran. Kata dia, hampir saya tinggalkan Nabi salat sendiri karena terlalu lama. Siapa yang kuat salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibadah luar biasa. Terkadang Nabi puasa luar biasa. Ya. Ya, luar biasa, ya. Bagaimana disebutnya Nabi waktu mau meninggal dunia? Nabi ingin salat berjamaah. Sampai Nabi mengatakan, "Asallan nas", orang sudah salat. Kata Aisyah, "La hum yantazirunak", mereka tunggu engkau. Maka Nabi mengatakan, "Ambil air." Nabi mandi untuk salat, ternyata Nabi pingsan. Nabi bangun lagi. Sampai berapa kali? 3 atau 4 kali. Nabi sadar dari pingsannya, tanya lagi. "Asallan nas", orang sudah salat? Belum ya Rasulullah. "Hum yantazirunak", mereka tunggu engkau. Nabi pun mandi lagi supaya semangat bisa salat berjamaah. Begitu habis mandi pingsan lagi. Nabi sadar lagi, asallan nas, belum. Nabi mandi lagi, pingsan lagi. Nabi salat berjamaahnya, Nabi suruh panggil Abu Bakar jadi imam. Lihat bagaimana semangatnya Nabi beribadah. Jadi Nabi itu hamba bukan Tuhan. Bukti Nabi hamba apa? Bukti Nabi hamba banyak. Pertama, Nabi beribadah dan Tuhan tidak beribadah. Tuhan tidak beribadah tapi diibadahi. Makanya di antara bantahan terhadap orang Nasoro yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, dalam Injil mereka ternyata disebutkan Isa sujud, ya, beribadah. Nah kalau Nabi Isa Tuhan, ngapain dia sujud? Masa Tuhan sujud kepada siapa kalau begitu? Ya, Tuhan harusnya diibadahi, bukan meminta, bukan sujud. Ya. Kemudian Nabi beribadah. Ini semua tadi sebagai hamba Nabi beribadah. Kemudian apa? Nabi makan dan minum. Nabi makan dan minum atau tidak? Nabi lapar atau tidak? Lapar. Nabi lapar. Kemudian Nabi buang air. Buang air. Nabi istinja. Nabi minta didatangkan air. Nabi cebok, Nabi istinja. Berarti Nabi buang air sebagaimana manusia. Kemudian Nabi sakit.
Nabi berkata, "Inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum." Sungguhnya saya kalau panas 2 kali lipat daripada panasnya kalian. Nabi SAW sakit parah, kalau sakit sangat sakit karena pahalanya berlipat ganda. Kemudian apa lagi? Nabi nikah. Nabi berjima, berhubungan dengan istrinya, istri-istri beliau. Ini semua menunjukkan sifat Nabi punya anak. Nabi nangis sallallahu alaihi wasallam, banyak dalilnya. Terakhir Nabi meninggal. Nabi terluka dan lain-lain, banyak sekali. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Kata Allah, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia seperti kalian. Bedanya aku diberi wahyu. Adapun sifat-sifat yang lain seperti kalian. Nabi pernah lupa dalam salat yang mengatakan innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya ini seperti adalah manusia. Saya lupa sebagaimana kalian apa? Lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau saya lupa ingatkan aku. Sifat manusia Nabi sangat jelas. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum. Ya. Tidaklah Muhammad kecuali seperti para rasul sebelumnya. Rasul yang lalu juga meninggal, Muhammad juga apa? Meninggal. Nuh yang umurnya 1000 tahun akhirnya meninggal atau tidak? Meninggal. Apa bedanya Nabi dengan Nabi Isa akhirnya apa? Meninggal juga nanti pada menjelang hari kiamat. Manusia sebagaimana yang lainnya. Maka ini semua dalil bahwasanya Nabi adalah manusia, maka tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun Nabi memiliki pujian yang lain, dia sebagai seorang Rasul. Dan Nabi sebagai seorang Rasul, maka harus ditaati perkataannya, dibenarkan perkataannya, dijalankan perintahnya, dijauhi larangannya, dan harus diibadahi dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimanapun dia adalah apa? Hamba. Maka tidak boleh orang berlebihan kepada Rasulullah SAW. Taib. Lihatlah sebagian orang berlebihan kepada Nabi sehingga mengangkat Nabi pada derajat ketuhanan. Seperti perkataan sebagian penyair ya. Al-Busiri dia berkata, "Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hudutsil haditsil amami." Wahai manusia, makhluk termulia, maksudnya Muhammad. Ya, siapa yang bisa aku jadikan tempat perlindungan kecuali engkau tatkala terjadi malapetaka yang umum meliputi semuanya. Ya. Jadi kalau malapetaka mereka berlindung kepada Nabi. Yang benar kalau ada malapetaka berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di perkataannya, wa inna min judika adunya wa dharataha, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Itu kedermawanannya Nabi. Dan di antara ilmu Nabi adalah ilmu tentang lauhil mahfuz. Ini namanya mengangkat Nabi pada derajat ketuhanan. Tidak ada yang tahu isi lauhil mahfuz kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghuluwa fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablukum al-ghulu." Hati-hatilah kalian terhadap sifat berlebih-lebihan dalam agama. Karena sungguhnya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan. Ini Nabi ucapkan kapan? Tatkala Nabi sedang berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Di tengah perjalanan waktu Nabi ingin melempar jamarat, Nabi menyuruh Ibnu Abbas kalau tidak salah atau Fadl bin Abbas saya agak lupa untuk mengambil kerikil untuk Nabi lempar. Maka Nabi mengambil kerikil, kemudian Nabi tunjukkan kepada para sahabat bentuk kerikilnya. Kata Nabi, "Bimithli haula'i farmu wa iyyakum wal ghuluwa fid din." Kalian lemparlah dengan kerikil seukuran ini dan hati-hati kalian jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam agama. Karena sungguhnya yang telah membinasakan umat terdahulu adalah sikap berlebih-lebihan. Dalam melempar jamarat saja dalam agama tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi bilang ukurannya harus kecil, tidak boleh besar-besar. Sebagian orang lempar dengan batu besar, ya. Sebagian orang lempar dengan batu sekalian sekali. Tidak boleh. Ada yang lempar pakai sepatu ya. Sampai ada yang marah-marah ngelempar, gara-gara kamu saya ceraikan istriku ya. Ya dia marah-marah ngelempar ya. Wali Muslimin an Ibni Mas'ud dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud,
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang terlalu berdalam-dalam, terlalu berlebih-lebihan. Qalaha thalathan. Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ya, al-muta'annit, al-mutanatti' yaitu yang al-muta'ammik fi syai', terlalu berdalam-dalam. Terlalu berdalam-dalam, terlalu takalluf, ya. Sebagian orang membahas takdir terlalu dalam, akhirnya mengingkari takdir. Sebagian orang membahas ilmu filsafat terlalu dalam, akhirnya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tanattu' adalah bagian daripada al-ghulu. Dia bagian daripada al-ghulu, yaitu melampaui batas dengan cara terlalu berdalam-dalam, lebih daripada yang dikehendaki oleh syariat. Taib. Sudah habis seluruh dalil yang disebut oleh penulis, kita akan bahas macam-macam gulu, ya. Secara umum ada 3 madhab, ya, 3 model kelompok. Yang namanya ahlul wasat, yang tengah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Namanya ahlul gulu, yang berlebih-lebihan. Ahlul jafa. Jafa itu lawan daripada berlebih-lebihan. Yang disebut apa? Yang kurang, ya. Kurang atau merendahkan. Ahlul jafa bisa disebut juga at-tafrid. Ahlul gulu, ahlul ifrat. Taib. Pertama, dalam masalah takdir. Maka ahlul gulu adalah al-jabariyah, yang berlebihan menetapkan takdir Allah dengan menafikan kudrah makhluk. Jadilah makhluk seperti buluh yang ditiup angin. Adapun di sini ada namanya al-mu'tazilah, al-qadariyah, ya, menolak takdir Allah dan bahwasanya semua atas kehendak manusia sendiri. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ya, tengah-tengah, menetapkan kehendak manusia dan kudrah manusia, akan tetapi semua di bawah kehendak Allah. Yang kedua, masalah pelaku dosa besar. Adapun yang ahlul jafa adalah al-murji'ah, pendapatnya adalah pelaku dosa besar, imannya sempurna, dosanya tidak mempengaruhi imannya. Adapun yang berlebihan adalah al-mu'tazilah dan al-khawarij, pelaku dosa besar, keluar dari Islam, kekal di neraka. Adapun ahlu sunnah, pelaku dosa besar, masih muslim, tapi imannya kurang, sangat kurang. Taib. Yang ketiga, masalah ahlul bait. An-nawasib atau nasibah mencela ahlul bait. Adapun Syiah, ahlul bait maksum sebagiannya. Bahkan sebagian mereka meyakini ahlul bait semuanya masuk surga. Ahlus sunnah mencintai ahlul bait, akan tetapi mereka tidak maksum. Setelah itu masalah apa lagi? Masalah sifat. Ada namanya kelompok al-mu'attilah, menolak sifat-sifat Allah. Ada namanya berlebih-lebihan al-musyabbihah, menetapkan sifat-sifat Allah tapi seperti makhluk. Ahlus sunnah menetapkan seluruh sifat Allah, tetapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Ini contoh, tentunya masih banyak perkara yang lain, tapi bahwasanya ada namanya gulu, ada namanya al-ifrat atau at-tafrid, ahlul wasat yang tengah, yaitu ahlus sunnah. Dalam berbagai macam permasalahan, ahlus sunnah selalu di tengah. Foto aja, tulis di rumah nanti, kelamaan tulis. Foto dulu, nanti tulis di rumah. Karena kita mau pulang, kelamaan, jangan malam-malam sudah hujan. Paham nggak itu tadi? Hah? Paham nggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Jomblowan dan jomblowati? Paham nggak? Hah? Saya ulangi, jelaskan ya. Jadi ada 3 model kelompok manusia, ada yang tengah-tengah, ada yang berlebihan, ada yang berkurang-kurang. Contoh masalah takdir.
Jabariyah berlebihan menetapkan takdir Allah sampai menafikan makhluk punya kehendak atau makhluk punya kudrah. Jadilah mereka meyakini makhluk itu seperti bulu yang ditiupkan angin, tidak punya usaha, tidak punya kehendak, pasrah dengan gerakan apa? Angin. Itu namanya Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, Qadariyah terbalik. Seakan-akan Allah tidak punya pengaruh, semuanya berdasarkan kehendak apa? Makhluk. Ahlussunnah tidak. Manusia punya kehendak, manusia punya kudrah, tetapi kehendak dan kudrah manusia di bawah kehendak apa? Allah, tengah-tengah. Paham? Pelaku dosa besar menurut Murji'ah, pelaku dosa besar dosanya tidak mempengaruhi apa? Imannya. Maka imannya sempurna meskipun mereka melakukan dosa besar. Adapun Mu'tazilah Khawarij, pelaku dosa besar keluar dari Islam. Menurut Khawarij kafir, menurut Mu'tazilah fi manzilah baina manzilatain. Tetapi dua-duanya kekal di neraka. Ahlus Sunnah tidak. Pelaku dosa besar masih muslim tapi imannya sangat kurang, tengah-tengah. Contoh masalah Ahlul Bait. Nawasib kerjaannya mencaci maki Ahlul Bait, ya. Syiah sebaliknya, Ahlul Bait sebagiannya dianggap maksum, imam mereka dianggap apa? Maksum. Bahkan sebagian mereka mengatakan Ahlul Bait pasti masuk surga. Sebagian mereka, tidak semuanya. Ahlul Bait pasti masuk surga. Adapun Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Ini kalau mereka berlebihan mencintai Ahlul Bait, kalau ini Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait tapi mereka tidak maksum dan mencintai sahabat. Kalau Syiah tadi apa? Membenci apa? Membenci sahabat. Masalah sifat-sifat Allah, kalau yang berlebihan menetapkan sifat-sifat Allah tapi seperti makhluk. Tangan Allah seperti tangan manusia. Kalau Mu'tazilah atau Mu'attilah menolak sifat-sifat Allah. Ada yang menolak seluruhnya, ada yang menolak sebagian. Menolak sifat-sifat. Ahlus Sunnah ini menolak sifat-sifat Allah, ada yang menolak seluruhnya, ada yang menolak apa sih? Sebagian. Tapi intinya menolak. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat-sifat Allah, tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Macam-macam gulu ya, di akidah. Gulu dalam ibadah, dalam muamalah, dalam adat istiadat. Akidah banyak berlebihan ya. Banyak contohnya. Misalnya berlebihan tadi dalam menetapkan sifat. Jadi apa tadi? Musyabbihah kan? Al-musyabbihah. Berlebihan dalam mensucikan Allah sampai menolak sifat-sifatnya. Dalam apa? Dalam sifat. Tadi berlebihan dalam masalah iman, berlebihan banyak. Ini contoh. Contoh ibadah, ya, berlebihan dalam ibadah, tasyaddud. Contoh apa? Contohnya Khawarij, berlebihan dalam sholat dan puasa. Sehingga para sahabat aja minder melihat puasa mereka, minder melihat ibadah mereka. Artinya sholat dan puasa sahabat kalah dengan orang Khawarij. Berlebihan dalam ingkar mungkar, sehingga memberontak terhadap pemerintah yang sah. Contoh muamalah, berlebihan apa? Sebagian disebutkan tidak mau membeli barang di luar kebutuhan primer. Tidak mau makan yang enak-enak. Allah tidak pernah mengharamkan makanan yang enak. Paham? Sebagian sufiyah berlebihan, enggak boleh makan, enggak boleh makan. Ini berlebihan. Muamalah silakan, makan yang penting halal, yang penting jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, silakan minum tapi jangan berlebihan. Tradisi, terlalu berpegang dengan tradisi meskipun menyelisihi syariat. Inilah yang terjadi sekarang. Ini macam-macam al-gulu. Tentunya masing-masing tentunya sangat banyak. Ini sekedar sampel aja. Bosnya al-gulu itu bisa datang dalam berbagai model, ya. Jadi intinya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab utama terjadinya kesyirikan adalah berlebihan dalam terhadap orang soleh. Sehingga akhirnya hati bergantung kepada orang-orang soleh tersebut, akhirnya berdoa dan beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Tidak ada tanya jawab. InsyaAllah kita lanjutkan 2 pekan lagi, ya. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.